Guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain satu film yang menarik banget nih. Judulnya Land Shark. Film ini nyeritain tentang seekor hiu yang dijadiin bahan eksperimen sama para ilmuwan buat dijadiin obat. Tapi sayangnya nih guys, bukannya jadi obat. Si hiu malah jadi sumber masalah karena nyerang manusia. Nah, kira-kira gimana ya cara manusia bisa selamat dari serangan hiu ganas ini? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi di awal film, ada orang-orang yang lagi ngumpul nih guys, di sebuah laboratorium bawah laut. Mereka ini para ilmuwan yang lagi ngadain penelitian untuk bikin obat dari hiu. Supaya si hiu bisa dijadiin obat, mereka harus nyuntik hiu ini pakai gen dari hewan lain. Nah, tapi profesor yang cantik ini bilang kalau penelitiannya itu belum sempurna. Jadi sebenarnya si hiu belum boleh disuntik dulu. Si bos yang sombong ini gak mau nurut sama apa yang dibilang si profesor cantik. Dia tetap nyuruh bawahannya buat cepet-cepet ngasih hiunya suntikan, biar dia cepet-cepet dapat uang. Karena gak berdaya, si profesor cantik gak bisa berbuat apa-apa. Dia ikut laksanain perintah si bos buat nyuntik hiu itu. Setelah mereka berhasil menyuntik hiu itu, tiba-tiba mereka panik dan bingung banget. Alarm di laboratorium itu bunyi guys, dan nunjukin si hiu itu sekarat dan bahkan hampir mati. Mereka yang panik langsung ngumpul dan ngedekat lubang ini untuk ngecek keadaan hiu itu. Tiba-tiba si hiunya muncul dan dia langsung makan orang yang jaraknya paling dekat sama air. Para ilmuwan langsung panik dan cepat-cepat menutup lubang itu. Jadi ternyata hiunya tadi cuma pura-pura sekarat. Hiunya bisa ngejebak para ilmuwan itu. Nah, walau lubangnya udah ditutup, si hiu gak berhenti nyerang guys. Dia nabrak-nabrakin dirinya ke kaca laboratorium biar bisa masuk. Awalnya mereka kira si hiu gak bakal bisa pecahin kaca karena kacanya tebal banget kan? Tapi mereka salah guys. Hiunya kuat, kacanya retak deh. Dan air laut langsung masuk penuhi ruangan itu. Mereka semua panik karena sekarang laboratoriumnya udah tenggelam. Mereka masih kejebak di dalam. Dan sekarang hiunya juga jadi lebih gampang buat nangkep dan makan mereka. Nah, pas mereka lagi panik, ada cowok ini nih yang nenangin mereka supaya jangan berisik. Karena ternyata hiu itu peka banget sama suara. Cowok ini namanya Song Yi. Jadi dia tuh pawang hiu yang udah biasa ngurus hiu dari kecil. Buat nyelamatin diri, Song Yi nyuruh mereka naik ke atas barang-barang yang lagi ngambang. Terus waktu mereka lagi berusaha naik ke atas barang-barang, sirip hiu itu tiba-tiba kelihatan nih guys. Si hiu ada di sekitar mereka. Semuanya langsung heboh ketakutan. Tapi Song Yi ingetin mereka supaya tetap tenang, biar hiunya nggak nyerang. Profesor yang botak ini nggak mau dengerin. Hiu ganas ini jadi nyamperin dia dan nyerang meja yang dia naikin. Song Yi mau nolongin, jadi dia turun buat nyari obat bius untuk hiu itu. Masalahnya obat itu ada di dalam lemari kaca yang kekunci dan susah banget buat dibuka. Karena nggak ada cara lain, Song Yi akhirnya mukul-mukul lemari itu supaya kacanya pecah. Si hiu yang mendengar suara berisik jadi nyamperin Song Yi dan ninggalin si profesor botak. Hampir aja nih, Song Yi jadi makanan si hiu. Tapi untung, dia berhasil ngambil alat biusnya sebelum hiu itu nyerang. Bestinya Song Yi ini, si gendut juga ngelemparin tali, supaya Song Yi berenangnya lebih cepat dan bisa naik ke atas. Terus giliran Song Yi udah selamat, tiba-tiba aja ada satu ilmuwan yang jatuh ke air, dan dia teriak-teriak minta tolong. Tapi sayangnya, karena berisik ya ilmuwan itu langsung dimakan sama hiu. Setelahnya, mereka semua berusaha tenang nih, supaya nggak diserang hiu. Tapi tiba-tiba, si gendut muncul dari dalam air, dan bikin kaget semua orang. Mereka semua jadi berisik lagi, dan hiunya juga jadi ngejar si gendut yang lagi di dalam air. Si gendut panik, dan langsung berenang cepet-cepet. Song Yi yang lihat ada kesempatan, langsung gercep nyuntikin obat bius tadi ke si hiu ganas ini. Untungnya nyawa si gendut selamat guys, dan hiunya juga hilang kesadaran setelah dibius. Tapi Song Yi tahu kalau obat bius ini tuh nggak bakal tahan lama. Jadi mereka tetap harus cepat-cepat tidak ada di tempat itu. Awalnya mereka takut kalau harus turun ke air. Tapi karena nggak ada cara lain, ya udah deh, akhirnya mereka ngikut.
Nah, pas mereka lagi bergerak, salah satu ilmuwan cewek ternyata ada yang terluka. Dan darahnya jadi ngebangunin si Hiu. Mereka sadar kalau si Hiu udah aktif lagi. Jadi mereka cepat-cepat berenang supaya gak dimakan kan? Dan lagi-lagi, si Profesor Botak ini bikin masalah. Jahat banget guys. Dia ngedorong profesor lain supaya dia bisa selamat dari kejaran si Hiu. Akhirnya mereka semua udah di depan pintu. Tapi ternyata kekunci dong. Untungnya di atas pintu itu ada lubang ventilasi yang langsung mengarah ke daratan. Meski penuh perjuangan, akhirnya mereka bisa naik ke darat. Dan untuk sementara bisa selamat dari kejaran hiu ganas itu. Tapi baru juga tenang bentar, mereka kaget nih guys. Karena melihat tanah di situ, bentuknya kayak selokan. Mereka langsung sadar kalau itu tuh bukan selokan, tapi jejak si hiu ganas. Jadi hiu itu udah bermutasi. Sekarang hiunya berubah jadi monster yang bisa bertahan di darat juga, nggak cuma di air. Sementara di dekat situ juga ada bocil cewek yang lagi naik ayunan nih guys. Bocil ini nih anaknya si bos ilmuwan, dan dia nggak tahu kalau di situ tuh bahaya. Pas lagi asik, tiba-tiba si hiu ganas nyerang dia. Si bocil kaget dan panik banget. Dia langsung lari dan Master Hiu itu ngejar-ngejar. Pas banget, untung Soi datang dan nyelamatin si bocil. Mereka jadi lari barengan tuh, buat nyelamatin diri. Pas mereka lagi lari, ada satu ilmuwan yang jatuh. Dan dia jadi digigit nih sama si hiu. Salah satu ilmuwan juga udah nolongin dan berusaha narik-narik. Tapi nggak bisa guys, tenaga hiu itu ternyata kuat banget. Mereka lanjut lari lagi nih guys. Nah, pas Song-i lihat ada air, dia mutusin buat loncat ke tebing supaya si hiu itu ngikutin dia. Tenang aja ya guys, Song-i-nya selamat kok karena dia pegangan di batu dan hiunya jadi masuk ke dalam air. Setelahnya, karena mereka udah cepet banget dan kayaknya aman, mereka mutusin buat istirahat dulu sebentar. Di situ para ilmuwan baru ngaku kalau ternyata suntikan yang dikasih ke hiu itu isinya gen cacing. Makanya, si hiu jadi bermutasi dan bisa hidup di darat juga. Terus salah satu dari mereka ada yang terluka nih. Hiu ganas itu peka kalau bau darah. Jadi lagi-lagi, mereka disamperin. Dan bapak itu luka itu langsung dimakan. Mereka semua langsung buru-buru lari lagi. Nah, si bapak botak yang ngeselin ini tiba-tiba jatuh. Dan dia minta tolong sama si bocil. Lagi-lagi, pas udah ditolongin, si bapak botak ini malah sengaja dong mendorong si bocil supaya dia selamat. Si bocil cuma bisa nangis waktu hiunya ngedeket. Tapi ternyata, hiunya malah loncat dan makan si bapak botak. Kena azab kan? Makanya jangan jahat. Tapi tetap aja guys, hiu itu balik lagi mau nyerang si bocil. Untungnya pas banget, geng polisi datang nyelamatin mereka. Si bocil anaknya bos ini jadi selamat. Terus geng polisi ini langsung ngejar hiunya mau ditangkap. Walau susah nih, monster hiunya kan kuat banget. Nah, Soi ngeliat ada kesempatan. Dia langsung ambil tembakan bom dan langsung mau diarahin ke monster hiu itu. Tapi digagalin dong sama si bos sombong. Soalnya hiu itu kan bisa jadi sumber duitnya dia. Jadi si bos ngancam nyuruh Song-i nangkap hiunya hidup-hidup. Kalau enggak, dia bakal menghabisi si profesor cantik. Terpaksa Song-i harus setuju sama perintah jahatnya si bos. Nah, lanjut ya. Sekarang mereka udah ada di kapal nih guys, buat mancing si hiu. Tapi mereka bingung banget, karena kondisi lautnya udah bener-bener kacau. Dan pas dilacak, si hiu ganas gak ada di laut guys. Gak lama si profesor cantik dapat kabar kalau monster hiu itu sekarang udah bikin kekacauan di kota. Orang-orang di kota jadi panik berlarian dan berusaha nyelamatin diri. Di antara mereka, ada bocil ini nih guys, yang tadinya lagi main sepeda. Dia cuma bisa nangis karena monster hiu itu udah ada di depannya. Tapi untung aja, si profesor cantik berhasil ngirimin sinyal yang mancing hiu ganas itu buat balik ke laut. Nah, waktu si kedut lagi masang umpan, si profesor cantik ini sadar kalau ukuran monster hiu itu jadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi dia minta umpannya ditarik dulu, soalnya bahaya. Tapi sayang, si gendut telat nariknya, dan dia jadi jatuh nih ke laut. Terus umpannya udah keburu diambil sama si hiu, dan kapalnya jadi ikut tertarik nih ke darat. Setelahnya ini si profesor cantik baru sadar dari pingsannya. Dia sendirian dan kepisah dari yang lain. Dia langsung nyalain pemancar sinyal ini kan. Tapi monster hiu itu udah ada di belakangnya guys. Untung pas banget, geng polisi udah tiba di situ dan balik nyerang hiunya pakai senjata listrik. Dan berhasil nih.
monster hiu itu akhirnya jadi pingsan. Di situ Song-i yang baru datang langsung cepet-cepet bantuin si profil cantik buat bangun. Mereka mau pergi kan? Tapi si bos jahat ini nggak ngebolehin. Terus jahatnya, dia punya rencana mau menjadiin monster hiu itu senjata perang. Makanya, dia butuh Song-i dari si profesor untuk penelitian lebih lanjut. Tapi pas lagi ngoceh, tiba-tiba monster hiunya udah bangun, guys. Dan si bos jahat langsung dibakar. Semuanya langsung pada kabur. Dan geng polisi awalnya lemparin jebakan kabut nih, biar hiunya susah nangkep mereka. Tapi tetap aja, satu persatu dari mereka jadi santapan hiu itu. Yang masih selamat, tinggal Song-i dan profesor aja nih. Terus Song-i minta si profesor buat lari ke arah yang berbeda, supaya dia bisa ngalihin perhatian si hiu. Makin deg-degan banget nih guys. Soalnya Song-i tiba-tiba jatuh. Dia belum sempat ngambil granatnya. Dan monster hiu itu udah ada di depannya. Untung si profesor cantik ini nyalain pemancar sinyal dan berhasil mengalihin perhatian monster hiu itu. Masalahnya, hiu itu jadi balik mau nyerang si profesor itu. Tiba-tiba aja, besinya Song-i ini si gendut masih hidup. Dan dia bawa umpan biar mulut hiunya kebuka. Dan berhasil nih. Song-i akhirnya bisa masukin bom ke dalam mulutnya si hiu. Dan monster hiu itu akhirnya dikalahin. Sekarang mereka bertiga bisa tenang karena hiu ganas itu udah meninggal, guys. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana? Bikin deg-degan gak sih? Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku ya dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.